Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla, yang alhamdulillah tentunya dengan segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, inayah serta nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam satu kegiatan yang sangat baik, dalam satu kegiatan silaturahim halal bihalal keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau, dan tentu kepada kita semuanya, wabil khusus seluruh kader-kader Himpunan Mahasiswa Islam, seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam. Yang pertama, suatu kehormatan bagi kami selaku formatur Ketua Umum PBHMI, Majelis Penyelamat Organisasi, telah diberikan kesempatan oleh teman-teman semuanya, oleh panitia halal bihalal untuk bersilaturahim, untuk bersilaturahmi, untuk menyambung tali persaudaraan sebagai sesama muslim, wabil khusus sebagai sesama kader Himpunan Mahasiswa Islam, terutama bersilaturahmi kepada para senior, para alumni, dan terutama kepada para mantan ketua umum, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam dari masa ke masa, dari periode ke periode. Yang kami hormati tentu Kakanda, Abangda, para mantan ketua umum, baik itu ketua umum PBHMI MPO maupun juga para Abangda mantan ketua umum PBHMI Dipo. Kemudian tentu mohon izin saya menyapa seluruh teman-teman kader HMI, baik yang ada di Batko, baik yang ada di Komisariat, seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Kemudian wabil khusus yang saya hormati dan saya banggakan, Abangda Puji Hartoyo dan Abangda Arif Roshid Hasan. Beliau berdua adalah mantan ketua umum PBHMI, MPO dan Dipo yang telah menginisiasi kegiatan besar ini untuk bagaimana kemudian memanfaatkan momentum Syawal ini untuk kita merajut ukhuwah Islamiyah, merajut silaturahim, tentu bukan hanya sebatas agenda-agenda taktis, agenda-agenda jangka pendek yang kemudian bisa kita kerjakan secara bersama, bersinergi antara HMI, MPO maupun Dipo, tapi juga untuk agenda-agenda keindonesiaan, agenda-agenda keumatan, bahkan umat Islam dunia, yang itu kedua kekuatan antara HMI, MPO maupun Dipo harus selalu bersinergi karena kita punya cita-cita, kita punya tujuan, kita punya misi besar yang sama.
Nah, teman-teman sekalian, kemudian juga saya menyapa takzim saya, hormat saya kepada saudaraku PJ Ketua Umum PBHMI Dipo, yaitu saudaraku Arya Haris Mahardi yang tadi telah memberikan sambutan pertama. Tentu saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Tentu dalam sejarah, dalam catatan sejarah Himpunan Mahasiswa Islam, mulai dari 1947 kelahiran Himpunan Mahasiswa Islam oleh abangda kita, oleh ayahanda kita Lafran Pane dan teman-teman dan kawan-kawan. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat Jannatun Naim, surga kepada para syuhada kita, kepada para mujahid kita. Kemudian dari fase, dari setiap zaman, dari setiap dekade, mulai dari 47, dekade 50-an, dekade 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, bahkan mudah-mudahan sampai pada era kita hari ini, di mana era disruption ini, era percepatan ini, era milenial ini, tentu dari zaman, setiap zaman itu mampu memberikan catatan sejarah yang konstruktif, catatan sejarah yang positif, terutama bagi kemerdekaan, karena PR kita sekarang adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga yang tak kalah penting daripada itu semua, sebagai faktor diferensial kita adalah Islam, maka tentu Himpunan Mahasiswa Islam harus berkontribusi bagi tegaknya Izzatul Islam, bukan hanya di bumi pertiwi Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Kenapa saya mengatakan demikian, teman-teman sekalian? Karena perlu kita pahami, dan saya kira kita semuanya sudah mafhum bahwa tidak sedikit dunia Islam hari ini yang terjajah. Termasuk kalau kita boleh jujur bahwa secara de facto negara kita Indonesia yang mayoriti adalah umat Islam, yang mayoritas adalah umat Muslim di dunia, penduduknya kurang lebih 260 juta jiwa, kurang lebih 80% dari itu adalah Islam. Tapi ternyata ketimpangan, kezoliman, penjajahan, kemiskinan, ketidakadilan, itu masih terjadi di mana-mana. Negara kita dengan segala hormat tentu masih perlu kita pertanyakan komitmennya terhadap bagaimana memperjuangkan kaum mustadafin. Ketika negara kita telah mentasbihkan dirinya sebagai negara yang menjadikan Pancasila sebagai nilai luhur bangsa, bahkan katakanlah sebagai ideologi bangsa, maka tentu manifestasi daripada pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama dengan segala hormat di level elit kita, juga masih dipertanyakan. Nah, ini adalah PR-PR besar kita semua sebagai kader-kader Himpunan Mahasiswa Islam. Maka tentu saya kira yang paling penting adalah bagaimana kemudian mulai hari ini dan ke depan sinergitas antara Himpunan Mahasiswa Islam, baik itu Majelis Penyelamat Organisasi maupun teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam yang diidentikan atau katakanlah misalnya yang dipredikasi Dipo, ya. Jadi antara HMI MPO dan HMI Dipo bagaimana bisa bersinergi bersama untuk benar-benar menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Kita menjadikan Islam sebagai sistem nilai. Tentu kita menghargai kemajemukan, tentu kita menghargai perbedaan, tentu kita menghargai pluralitas, tapi bahwasannya kita selalu berjuang untuk bagaimana kemudian menjadikan Islam sebagai satu sistem nilai. Nah, salah satu contoh yang paling menarik adalah beberapa hari terakhir, beberapa OKP, terutama OKP Islam yang juga di dalamnya diinisiasi oleh abangda kita, kakanda kita Arif Rosyid Hasan,
bagaimana kemudian menggalakkan, bagaimana kemudian mulai menghidupkan sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah. Karena ketika berbicara mengenai sistem ekonomi Islam atau berbicara mengenai sistem ekonomi syariah, tentu bukan hanya peruntukannya, bukan hanya untuk kaum muslim saja, bukan secara parsial hanya untuk umat Islam saja, tetapi sistem ekonomi Islam yang telah terbukti mampu menjawab tantangan krisis, termasuk praktek-praktek yang diharamkan di dalam agama kita yaitu riba, itu juga memantik dan mampu menarik banyak kalangan umat di luar Islam untuk bagaimana memulai aktivitas perekonomiannya atau budaya ekonominya dengan ekonomi Islam. Nah, tentu saya kira bukan hanya berbicara pada aspek ekonomi, tapi juga berbicara pada aspek pendidikan. Tentu yang ingin kami sampaikan adalah pendidikan Islam. Artinya bahwa berbicara pendidikan Islam bukan dimaksudkan hanya sebatas memahami Islam dalam konteks fikih saja. Misalnya belajar berwudu, belajar sholat dan sebagainya. Tapi bagaimana kemudian nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai kemanusiaan itu hadir dalam konteks pendidikan kita, teman-teman sekalian. Dan itu harus dimulai oleh himpunan mahasiswa Islam, menyampaikan gagasan-gagasan besarnya, menyampaikan gagasan-gagasan konstruktifnya kepada pemerintah yang notabene-nya adalah sebagai penentu kebijakan. Ada dua hal sebagai tambahan dari yang disampaikan oleh saudaraku tadi, PJ Ketum PBHMI Dipo, yaitu Bang Arya Haris Mahardi, tentang perkaderan. Nah, tadi barusan ini mohon maaf sambil di jalan, sebenarnya kami sedang terjebak macet karena baru saja silaturahim di kediaman abangda kita, kakanda kita, yaitu abangda Abdullah Heha Mahua. Ada dua pesan menarik dari beliau yang mohon izin saya menyampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa kontribusi besar yang bisa dilakukan oleh himpunan mahasiswa Islam ke depan adalah yang pertama, yang saya mencoba menafsirkan yang sifatnya ke dalam adalah bagaimana merawat, bagaimana menjaga, dan bagaimana kemudian mengoptimalkan perkaderan-perkaderan yang ada di dalam himpunan mahasiswa Islam. Itu harus masif. Tentu parameternya bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian bisa mengoptimalkan peran-peran lembaga kekaryaan. Karena ketika lembaga kekaryaan itu hidup, yang kemudian bisa berbuat di berbagai macam lini sektor kehidupan, di aspek kesehatan, di aspek pendidikan, di aspek penelitian, di aspek hukum dan sebagainya, dengan mengoptimalkan potensi intelektualitas atau background, basically. Makanya mohon izin, mari kita galakkan kampanye back to campus, kembali kepada kampus, kembali kepada disiplin pengetahuan masing-masing setiap kader. Karena berhikmat berdakwah bukan hanya pada satu aspek saja. Misalnya bukan hanya pada aspek politik saja, tapi kader harus bisa berjuang pada aspek pendidikan, kader harus bisa berjuang pada aspek kesehatan, ekonomi, sosial, budaya. Yang itu kemudian ketika optimal, maka saya yakin bahwa tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan HMI itu akan bisa terwujud, teman-teman sekalian. Makanya dengan segala hormat, melalui momentum ini, mohon izin kami dari Himpunan Mahasiswa Islam, dari pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam, Majelis Penyelamat Organisasi, menawarkan kepada saudara-saudaraku, kepada sahabat-sahabatku di pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam Dipo, mari kita bersinergi terus, mari kita bersama-sama terus untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang besar, untuk hal-hal yang konstruktif untuk bangsa, negara, dan umat Islam. Salah satunya adalah bagaimana kita mulai sekarang merumuskan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan, apa yang sebenarnya bisa kita perbuat untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Saya kira demikian, intinya bahwa salam takzim, salam hormat saya, salam santun saya kepada semua sahabat-sahabatku, kepada
kepada semua saudara-saudaraku, keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam. Yakin usaha sampai. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.